Kalian tahu nggak teman-teman, ada hal menarik dari Bank BNI. Selain teknikalnya yang bagus, teman-teman sudah lihat dia breakout ya. Dia breakout dari fase downtrendnya dia dan sekarang masih berusaha untuk reversal. Apalagi secara teknikal dia membentuk flag di sini ya. Ini teman-teman pantauan trading menarik dengan target yang lebih tinggi di sekitar 5.000-an ya. Minimal di area kotak dah. Di area kotaknya ini minimal karena ini adalah resistannya. Kalau dia berhasil keluar, wah naiknya lebih tinggi. Yang menarik dari Bank BNI adalah jumlah pemegang saham berkurang drastis. Pengurangan 10.000 jumlah pemegang saham ini bukan hal yang sepele teman-teman. Berarti ini akumulasinya besar sekali. Jadi teman-teman juga harus perhatikan Bank BNI. Kemudian saham yang kemarin kita rekomendasikan ya, judulnya yang kemarin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Saham ini masuk area supply, masuk resistan, dan tentu yang sudah beli sebelumnya ini harus dipersiapkan untuk taking profit. Kalau dia nggak kuat ya, jadi hari ini kalau koreksi kemarin kan teman-teman lihat nih pembelian asing ada sekitar 295 miliar, jadi itu kan besar banget. Artinya harusnya bisa naik lebih kuat, tapi tetap hari ini harus teman-teman melihat kalau misalnya dia nggak kuat di sekitar area 424 ini, kalau dia nggak kuat boleh pertimbangkan untuk taking profit. Tapi kalau misalkan hari ini berhasil keluar naik melesat gitu dari 458, target berikutnya ya tentu di 525. Nah itu. Kemudian ada saham semen yang mungkin sudah bagikan dividen dan teknikalnya juga menarik teman-teman karena dia kan sudah keluar dari fase downtrendnya dia. Ini sedang melanjutkan reversalnya dengan pola double bottom ya. Kalau misalnya kita lihat dari target itu sebenarnya bisa sampai ke 3800 gitu. Tapi area-area yang sangat mengkhawatirkan ketika dia masuk itu adalah area resistannya ini. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau mantau untuk hari ini juga nggak masalah ya. Targetnya di area kotak ini untuk jangka pendeknya, untuk scalpernya. Tapi kalau untuk yang swing mau ngikuti double bottom ya targetnya di 3.800 minimal. Kemudian saham teknologi ini juga kita akan kawal sampai ke 800-an karena ini sebenarnya saham yang sudah kita kawal dari 300 teman-teman. Tapi memang dari tahun lalu ya, cuman sekarang masih di 500, masih target kenaikannya masih jauh banget dari target yang kita harapkan di 800 ya, jadi ini akan kita kawal. Kemudian ada saham properti, dimana saham properti ini adalah saham yang sudah anjlok ya. Nah teman-teman sudah lihat sendiri kan, secara jangka menengah dia sudah anjlok dan sekarang sudah keluar dari fase downtrendnya dia. Jadi ya dia akan membentuk fase reversal ya. Targetnya lumayan nih, kalau misalkan berhasil breakout aja dari area kotak resistannya ini, maka terdekat ada di 530. Kalau kita ambil sekarang dengan 530 ini kan lumayan ya, 25% teman-teman. Itu target pertama. Target kedua ya tentu di area 600-an. Nah, jadi ini adalah saham yang bagus, teman-teman bisa lirik. Kemudian ada saham energi yang pernah kita bahas, valuasinya masih ada di angka 1000 atau 400 kalau nggak salah, 400 kalau nggak salah, dan saham ini masih di 200-an. Jadi ya ini termasuk murah, jadi kita akan mantau ini untuk scalping dengan target di area kotak yang ini saja dulu pertama. Tapi kalau misalkan area kotak ini berhasil dilewati, wah itu udah nggak perlu pikir, pasti ke 300. Jadi ya ini menarik, sahamnya murah. Kemudian saham yang sudah pernah kita bahas, saham di sektor transportasi ini memiliki peluang kenaikan yang cukup bagus karena teknikalnya ini cakep banget. Teknikalnya cakep. Nah, saya pikir ini valuasinya murah, ini harusnya naik bisa lebih tinggi. Ya, apalagi melewati resistan ini. Karena dia kan sekarang ada di area resistan. Breakout dari resistan, next target sampai ke 1065. Ya, minimal sampai ke 910 lah. Nah, itu. Kemudian ada saham di sektor perbankan juga. Ini teknikalnya juga bagus. Nah, teman-teman harusnya tahu nih saham apa nih. Saham idaman gitu. Saham idaman teknikalnya juga bagus. Jadi ini bisa melanjutkan kenaikan sampai ke 1700 ya, 1720. Jadi teman-teman yang punya sahamnya ataupun yang masih belum punya, ini momentum yang bagus untuk akumulasi ya. Targetnya masih jauh teman-teman. Kemudian ada saham di dagang-dagang pakaian lah. Nah, kira-kira saham pedagang pakaian itu apa? Habis bagi dividen besar,
memang dari pergerakan ini agak lambat. Jadi saya pikir untuk teman-teman yang melakukan trading ya agak lambat pergerakannya. Cuman boleh untuk investasi mungkin oke lah gitu. Tapi kalau untuk trading kayaknya nih agak lambat nih, nunggu sebulan berbulan-bulan baru bisa kembali. Ya cuman ya paling tidak dia target menutup gap jangka pendeknya dia sudah lumayan sampai 13%. Tapi butuh waktu karena kenaikan atau penurunan atau pergerakannya itu lambat banget. 2 minggu aja dia cuman sampai konsolidasi seperti ini. Jadi ya nggak cocok untuk yang nggak sabar. Nah, tapi buat yang sabar ini udah cocok banget karena volumenya menarik, kemudian akumulasi asing juga banyak. Jadi ini harusnya ada momentum lah nanti untuk naik. Kemudian ini saham sektor apa ya? Saya lupa. Tapi ini kodenya IPCC. Nah, kodenya IPCC, teknikalnya juga oke, ada kenaikan saham. Sebelumnya ini pernah kita bahas di 2023 kalau nggak salah. Masih di bawah ya, cuman ya kita nggak lihat lagi. Tapi hari ini dia memiliki potensi yang cukup bagus secara teknikalnya gitu. Paling terdekat targetnya ada di area kotak ini. Nah, dapat 13-14% kan lumayan ya. Nah, ini nih saham andalannya LKH. Saya pikir LKH ini harus menggoreng saham ini sampai 4.000 teman-teman. Saya pikir ya, karena valuasinya di 4.000. Jadi kalau LKH mau taking profit, dia harus menaikkan sampai 4.000 dan teknikalnya ini juga cukup oke. Jadi target terdekat untuk melakukan trading ada di area 1175 sampai di 1230. Itu pun kalau misalkan dari sekarang kita beli itu udah 3% lumayan. Tapi ada potensi kenaikan yang lebih tinggi sampai ke 1350. Nah, kira-kira sentimennya apa nih? Kalau saya sih LKH itu kan biasa ya, punya saham yang sudah lama dan mau taking profit, sahamnya ini harusnya naik gitu loh. Kemudian ada saham bank digital. Nah, bank digital punyanya bank besar di Indonesia. Ini juga menarik, teknikalnya oke, chartnya juga oke, targetnya juga oke. Ya, karena dia punya hutang yang cukup banyak, di atas 300. Ya, kita paling nggak sampai ke 274. Nah, itu targetnya terdekat.